gini aja, karena aku udah pakai berpuluh tahun ya, seperti ini. Nah, itu cara masangnya. Nah, ini menolong sekali. Jadi kalau katakanlah nih, sore sahabat Ostomed, jumpa lagi dengan kita di acara Bincang Asik bersama dengan Ostomed. Nah, untuk pada sore hari ini kita akan sedikit beda dari biasanya. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk sharing tentang kantong stoma dan juga cara untuk mandi. Mungkin hari ini Bu Yuliana akan coba untuk share tips-tips gimana sih sebenarnya cara mandi kalau ala Bu Yuli supaya kantongnya tetap awet dan nggak kena air maksudnya. Nah, mungkin sebelum masuk ke mandi, sepertinya Bu Yuli mau coba untuk sharing tentang kantong yang biasa dia pakai. Nah, halo Bu Yuli, kita sapa aja langsung ya. Halo Bu Yuli. Halo, selamat malam. Selamat malam. Mohon maaf. Kali ini memang seperti yang disampaikan Nurse Pipit, kita tidak mengundang Ostomed dan kali ini karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mengenai kantong stoma, di mana kantong stoma sendiri itu ada beberapa macam, beberapa jenis. Nah, kadang-kadang apa yang kita sampaikan itu suka tidak sesuai dengan kebutuhan. Istilahnya, kalau stomanya seperti ini, harus pakai kantong seperti apa? Atau katakanlah, adanya seperti ini. Nah, kita harus modifikasi seperti apa? Seperti itu ya. Ya. Jadi nanti kita coba review ulang tentang kantong ya Bu ya. Nah, kalau Bu Yuli sendiri sebenarnya selama ini pakai kantong apa Bu jenisnya? Kalau buat aku pribadi itu aku lebih prepare ke yang flat ya, istilahnya flat itu yang datar Ya, boleh ini. Nah, ini datar nih. Jadi datar ya. Nah, karena apa? Stomaku kebetulan nonjol. Jadi mau nggak mau harus pakai yang seperti ini. Karena kalau pakai yang istilahnya convex seperti ini, ada kan yang ini yang seperti ini, itu tidak akan bisa aku pakai karena apa? Malah menambah sakit. Ya. Jadi malah menekan ya. Satu menekan, kedua gampang jebol karena ini ususnya nonjol, tapi di keras. Jadi gitu. Seperti itu. Bu, boleh agak kameranya agak diturunin nggak? Ini nggak kelihatannya setengah doang. Ya. Ya. Nah, ini yang convex, kalau yang ini yang flat. Jadi aku pakai yang flat. Nih. Nah, kelihatan ya? Aku miringin deh. Ini yang convex yang ini. Yang ini flat. Ini biasanya dipakai untuk yang stomanya apa istilahnya? Retraksi ya. Kalau convex itu ya untuk stoma yang retraksi. Jadi dia kalau stomanya mendelep itu pakainya convex karena bagian yang cembung itu akan neken supaya agak menonjol sedikit stomanya. Jadi nggak gampang rembes. Ya, kita ibaratkan ini nih, seperti ini nih ya. Kelihatan kan stomanya kalau begini. Nah, kalau umumnya itu stomanya nonjol, kebetulan ini ku lagi habis nih yang nonjol, yang ada yang retraksi gini seperti ini. Jadi dia mendelep gitu istilahnya nih di dalam. Jadi itu bisa untuk nahan yang di dalam ini dengan kantong seperti ini. Ya. Terus satu lagi. Ya. Ada lagi pertanyaan itu mengenai kantong yang two piece ya. Two piece itu lebih. Itu banyak yang ini. Jadi diperlakukannya hampir sama dengan yang one piece. Padahal sebetulnya kalau two piece kita pakai ininya aja yang dilepas. Oh,
Jadi pas mau buang kotorannya dari dalam, ininya dilepas aja Ya, ya, Bu ya. ini Hmm, pouchnya aja nih, katakanlah begini, ini ada isinya. Kebetulan ini aku adanya yang apa untuk urostomi. Nah, seperti juga sebagian orang ada yang tidak bisa membedakan, bahkan di rumah sakit pun urostomi di mana yang keluar adalah urin, itu dikasihnya juga seperti ini ya, untuk kolostomi. Jadi sebetulnya kalau untuk urin itu seperti ini nih. Kelihatan ya? ya, ya itu, Ininya. ya ada corongnya. Dan Nah, sebenarnya kalau kantong urostomi itu yang untuk menampung pipis, dia itu di dalamnya ada sekat-sekat ya, gitu. Nah, nih ya sekat-sekat nih. sekat itu Nah, fungsinya biar cairannya itu nggak tidak naik. kembali ke atas Iya, ketika betul. tiduran atau miring. Jadi itu Nanti nggak, perbedaannya. ya, jadi nanti nggak Perbedaannya akan, tidak akan naik ke atas kalau lagi tidur, ya air benar, nggak naik lagi. Itu seperti itu. Jadi ya, biar sebagian memang pernah disampaikan juga dulu pernah selintas dijelaskan bahwa ada macam-macam kantong atau aksesoris atau apa, tapi belakangan kan banyak ostomit baru juga yang mungkin nggak sempat buka YouTube lagi, nggak sempat buka ini lagi, dan mungkin juga mereka maunya kelihatan gitu loh. Waktu itu kan kita nggak kasih lihat ya, contoh-contohnya ya. Nah, jadi ini ya, kalau yang tupis seperti ini, cara membersihkannya juga sebetulnya simpel karena ini dilepas, ini dicuci, mau pakai sabun kayak pakai apa, terus dikeringin, dipasang lagi bisa. Sementara ini cukup dengan tisu basah atau dengan tisu lah yang kotor ini. Tapi kalau ada juga sebagian yang diakalin dengan tisu basah. Nih, ini saya umpamakan tisu basah ya. Itu diselipin di sini nih, di pinggir sini. Selipin di pinggiran sini semua. Jadi pada saat kena kotoran, itunya aja, tisunya aja dibuang. Buang, udah bersihin. Bersih lagi gitu. ya. Ya. Nah, Jadi pas ngebuang kotoran itu sebenarnya yang itu base plate-nya itu tetap nempel di tetap perut, nempel. ya. Tetap Jadi nempel. nggak perlu masukin air ke dalam ya. Nggak perlu. Tapi kalau yang one piece, mau nggak mau harus kita apa namanya, Masukin air ke dalam masukin air situ. dari bawah. Tapi kalau memang untuk safety-nya mah saya kadang-kadang dulu ya, kalau itu dia cairan atau apa tuh lebih bagus supaya lebih awet, tidak dimasukkan air tapi dengan aduh mana ya tisu apa itu nih sumpit panjang, taruh tisu basah, gulung, masukkan. Setelah isinya keluar ya, masukkan begini. Ini bisa juga nih, bisa bersihin sampai ke pinggir-pinggir. Oh Nih sampai ke iya, pinggir-pinggir sini nih. Nih kelihatan ya, Fit? ya kelihatan. Nah, ya. Tuh sampai ke pinggir-pinggir sini sampai bersih. Nah, udah. Tapi Itu kalau jadinya memang lebih bersih. ya lebih beli kadang-kadang kan nggak puas kayak saya juga kadang-kadang nggak puas, saya kasih air juga, tapi setelah selesai udah agak bersih saya masukin ini, kadang-kadang saya kasih sabun sedikit pencair, nah Biar masukin wangi itu ya. biar bukan biar bersih betul lah gitu loh, jadi Ya, udah terus pakai tisu kering, nah jadilah ya. kering ya. Jadi lebih awet nanti ya karena dia bisa dikeringin di Betul, dalamnya. betul. Nah, bagaimana kalau seandainya terpaksa untuk yang retraksi tidak ada ini, apa namanya, tidak ada kantong yang Convex. konveks. Bisa Ya di karena kantong convex ini lumayan susah dicari dan harganya mahal. Jadi kadang untuk kantong-kantong donasi itu jarang yang ngasih convex. Makanya kadang untuk ostomet yang retraksi ini agak susah. Tapi biasanya bisa diakalin pakai pakai seal ya, Bu ya, atau pasta di pinggirannya. Jadi agak ditekan. dengan pasta. Nih. Jadi dikeluarkan pasta. Ini kalau bisa pasta ini cara pemakaiannya kadang-kadang orang setelah dibuka nggak ditutup lagi. Ya, Itu kering membuat nanti. kering. Nah, jadi kalau pada saat sudah dibuka, nih dibuka,
dioleskan di bagian Sekitar tengah, stoma. di sekitar soma bisa, tapi kadang-kadang suka nggak ini ya, kadang Nggak kelihatan ya. Nah, jadi dioleskan di sini. Nih, di Mm-mm. sekeliling ini kelihatan ya. Nih, begini, rata, baru ditempel. Kasih Iya. air sedikit, basahin tangan, gini-giniin. Nah, tekan-tekan. Diratain Diratain. sampai halus. Nah, gitu. Jadi itu Baru. bisa dengan sil. Nah, sil ini bisa bermacam-macam. Kebetulan aku lagi nggak ada silnya. Ya, ada juga, bisa juga dengan skin, apa sih namanya, barrier ya, barrier atau apa Skin ini barrier, namanya? ya. Nah, ini kita bisa ambil ini. Oh, Kita itu ambil, hidrokoloid, Bu. tapi ini bisa juga dipakai untuk apa namanya? Kalau terpaksa, sebetulnya ada seal buletan gitu, tapi nggak kebawa kali, nggak ketemu mas. Iya, seal ada. Ya. Dia halo. Halo. Iya. Jadi si seal itu seperti pasta, cuman dia udah jadi bulat dan biasanya teksturnya lebih keras. Jadi kalau untuk ngakalin convex itu lebih enak pakai seal. Jadi sealnya dipasang langsung di kantongnya bisa kalau nggak kelihatan stomanya, atau langsung di stomanya pinggirannya. Ya. Bukan di stomanya Jadi, sih, di pinggiran stomanya. disebutnya seal itu biasanya sudah berbentuk bulatan gini, tinggal kita nyesuaiin ukurannya dengan tangan gitu, terus ditempel di kantong ini. Tapi dengan ini pernah nyoba, ini kita potong sesuai dengan ini. Bisa juga karena dia bolak-balik ini ya, ininya daya rekatnya bolak-balik, jadi bisa dipakai gitu, seperti ini, dipotong sesuai dengan lingkarannya, pinggirannya gitu. Jadi ini dianggap seperti pasta. Memang pasta ya sebetulnya, bahannya sama. Dipadatkan dan ditempel di sini. Tuh. Nah, terus satu lagi, kadang-kadang ada yang bertanya, Bu, kenapa klipnya kok sering banget yang minta klip? Klip itu penjepitnya yang di bawah, ya. Itu kan, itu kadang-kadang kok bisa lepas sendiri. Ternyata mereka itu masangnya cuma begini aja nih. Nih, begini. Nah, pada saat ini ada udara atau apapun itu ya, atau ada fesisnya, atau ya rata-rata karena gembung itu kedorong ini. Akhirnya apa, terlepas, bisa lepas sendiri. Jadi sebetulnya untuk pemasangan klip sendiri itu ada tekniknya. Pertama kita taruh begini. Harus dilipat dulu. Nggak kelihatan, Bu. Oh, nggak kelihatan ya? Gimana ya? Ini kelihatan ya? Ya. Gini, ditekuk lagi. Nih. Jadi dilipat beberapa kali. Dilipat 2 kali, baru dilipatkan. Oh ya, sebenarnya mau nambahin, kalau misalkan tadi nggak tahu seal yang kayak gimana, bisa cek di Instagram kita sih. Ada ya, seal ini seperti ini. Ada yang putih, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, tergantung dari ini kantongnya, ya. Tuh, dah. Ya, benar. Terus satu lagi, ada, kita ngomongin kantong urostomi ya. Kantong urostomi yang seperti ini, itu kalau malam, kadang-kadang orang tidur suka penuh. Jadi bisa ada yang namanya urin night bag. drainage. Apa ya? Seperti ini. Nih. Kelihatan, Pit? Kelihatan. Ini biasanya bisa ditemuin di apotek sih kalau urin bag ini. Banyak yang jual. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, seperti tergantung. Ini kemampuannya 1000. Ya, rata-rata gitu. Ada yang 1.500, ada yang 2.500. Bagaimana cara menyambungnya? Nah, ini yang suka pertanyaan. Bu, nyambungnya gimana kalau kayak gini gitu? Kan nggak mungkin ini seperti ini terus langsung masuk sini kan? Jadi nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi dia ada penyambungnya. Apa namanya? Konektor. Iya, konektor.
konektor ini fungsinya buat biar si antara sambungan urin bag sama si apa lubang drainasenya urostomi itu lebih rapat lagi. Ya, seperti ini konektor itu. Ya, kelihatan ya, Pit? Kelihatan? Mana tadi? Aku sendiri karena nggak pakai jadi jarang tahu ya, tapi ya gitulah. Nih. Ya, ini namanya night drainase ya, Bu ya. Ya, jadi dia fungsinya kalau misalkan yang punya urostomi atau stoma yang air, jadi kalau tidur itu kan kadang kalau kepenuhan jadi kebangun. Nah, kalau pakai ini yang dibilang yang ditunjukkan Bu Yuli ini nanti cairan pipisnya akan langsung ngalir ke urine bag ya, Bu ya. Cuman perlu diingat pada saat sudah dipasang seperti ini keren harus dibuka ya. Jangan sampai enggak. Karena kalau dia ketutup tetap saja dia nggak ngalir turun situ ya. Sama aja bohong ya. Nah, jadi mesti ini dibuka kerannya supaya dia ngalir. Ya sudah. Iya. Ini jelas ya. Nah terus satu lagi kadang-kadang orang yang saya mau tunjukkan juga kadang-kadang orang pada berkeringat atau apa. Nah itulah saya buat fungsinya cover stoma istilahnya ya. Iya, cover stoma. Nah, ini bisa dipakai begini. Jadi biasanya kalau ini nempel di lipatan paha, dia akan berkeringat dan bisa menyebabkan iritasi. Jadi diakalin dengan cara dibuatkan cover stoma dari bahan yang bahan katun yang nyerap air, nyerap keringat, nyerap air seperti ini. Nanti bentuknya dia tidak akan kelihatan. Kalau transparan gini kan kadang-kadang kelihatan ya. Nah, iya. Jadi ada yang nyari yang warna coklat kadang-kadang agak lebih mahal atau apa harganya. Nah, itu diakalin dengan seperti ini. Agak lebih mahal biasanya kalau agak yang coklat. Iya. Tapi ada juga sih yang murah tapi ya tipis gitu ya. Tergantung sih sebetulnya tergantung merek kalau kantong-kantong. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Ini bisa bikin sendiri ya, Bu ya? Iya. Kalau yang cover ini. Bikin sendiri. Atau Bu Yuli biasanya itu ya, ada apa? Kayak jual kantong apa? Apa ini namanya? Cover stoma. Cover. Cover bukan, cover. Iya, jual, aku jual. Aku bikin, jual. Jadi kalau misalkan susah ada yang motif. Kalau laki-laki kan biasanya suka nggak mau motif. Polos. Aku buat juga yang polos. Banyak. Warna apa? Ada warna krem. Endorse ini, Bu. Ada warna ini. Abu-abu. Ini dari katun semua ya. Ada warna biru. Biru tua. Ya. Ada warna hijau. Nah kan? Macam-macam pokoknya. Jadi tergantung. Kalau mau digambar muka juga boleh nih. Digambar boleh. Di sini mau ditempelin gambarnya kalau laki-laki ya biar nggak kelihatan ini apa sih Brad Pitt atau siapa yang cakep-cakep gitu tempel. Iya. Boleh. Nah gitu. Jadi seperti itu. Terus apa lagi nih Pit? Ya Bu, kalau ini tadi sudah ya. Cara membersihkannya sudah. Terus apa lagi Pit? Ini Bu, cover untuk mandi. Gimana nih Bu? Soalnya banyak banget yang nanya. Kalau bisa mandi nggak sih ini? Gimana cara mandinya? Bisa. Bentar. Nah, kalau Bu Yuli gimana cara tipsnya nih biar mandinya aman? Dari bahan apa namanya perlak halus. Itu aku bikin seperti ini Pit. Ya. Nih, seperti ini. Wah. Nggak kelihatan, Bu. Ntar dulu, aku buka dulu talinya. Oh iya. Nih. Kelihatan? Agak ke mundur, Bu. Coba, biar kelihatan semuanya. Iya. Oke. Bu, itu ada bolongannya nggak di sebelah? Enggak. Oh, langsung gitu aja ya? Iya, begini aja. Karena aku udah pakai berpuluh tahun ya. Seperti ini.
Nah, Itu ini cara menolong masangnya sekali. Nah, ini menolong sekali. Jadi kalau katakanlah nih, ya, pinggangku ya. Kelihatan. Nah, aku kebetulan kan di kiri nih. Jadi aku bikinnya ada yang tali kiri, ada yang ini kanan. Kalau ini kebetulan tali kanan. Jadi kalau untuk ileostomi nih, begini. Nih, ikat. Kuat-kuat. Ini kan ketutup tuh udah. Ya, nih. Itu nggak akan ngerembes dari atas ya, Bu? Enggak. Walaupun ngerembes sedikit. Di sini otomatis kalau kita mandi, dia ketekuk nih. Nih, di sini ya. Iya. Jadi air tidak akan masuk, dia keluar. Walaupun masuk, sedikit. Pengalaman aku sudah 40 tahun ya. Itu masih apa? Yang penting adalah apalagi kalau yang begini bahannya, yang ini nih nggak basah. Karena ini kalau basah, ngeringinnya lama. Iya, Gitu. benar. Jadi kalau umpamanya kayak bahannya seperti alker, maaf nih aku sebut merek jadi. Seperti ini gampang kering. Tapi di sini kan ada ini yang susah kering. Lama keringnya dalamnya nih, belakangnya. Nih. Iya, benar. Setidaknya dengan dia nempel gini ketutup kan, nggak kelihatan, nggak ini. Dia akan menolong ini tidak basah. Iya, benar, Bu. Gini udah begini mau pakai shower kayak mau mandi kayak apapun aku bebas aja. Aman. Bisa sabunan semuanya beres. Tapi kemungkinan adalah basah di bawah malahan. Jangan salah. Basah di sini karena apa? Maksudnya kita nggak cepok, maaf nih. Nah, sedikit. Kalau mau aman, kadang-kadang nih aku giniin. Jadi gini, cari penjepit jemuran mana. Aku jepit gini, baru aku tutup. Jadi nggak kena. Ya, jepit sininya. Jepit jemuran, baru pakai apa ini ya, covernya. Iya. Gitu. Tapi Bu, kalau misalnya kan Ibu mandi nih, habis itu ada basah, biar cepat kering diapain, Bu? Tisu. Apa? Tisu. Suaranya nggak kedengeran. Pakai tisu. Tisu aja. Jadi memang ada sebagian di sini yang basah-basah sedikit. Pakai tisu aja udah kering langsung. Nah, setelah kering, pasangin cover ini. Udah. Anteng deh, tenang. Tuh. Tapi mandi biasa ya, Bu, ya? Nggak ada. Biasa, aku mandi sih biasa. Nah, terus apalagi yang itu, kan kadang-kadang orang, kok caranya mau buang sisa-sisa wafer. Kadang-kadang wafer yang kuat, istilahnya tuh ininya kuat, itu suka susah, masih ada nempel-nempel di perut. Itu. Kalau aku terus terang, nggak mungkin lah aku mesti beli. Ada sih merek dari Convatec itu. Iya, ada mereknya mahal ya, Bu. Mahalnya, namanya apa? Niktak apa ya? Adalah semua produk ada namanya remover ya. Kalau remover yang, ini seperti ini bisa juga ini. Apa sih niltak? Tapi itu harganya lumayan, Bu. 300-an. Ya, betul. Ini disemprot di tisu basah atau di kain kasa. Ya, baru. Itu memang sih begitu digini kebawa deh. Kelihatan tuh kebawa sisa-sisanya itu. Gampang sekali. Nah, ada satu lagi yang berupa, Bu, suaranya kurang kenceng. Yang berupa ini ketutup ini kali. Nah, kedengeran kan? Lumayan. Ada juga yang ini Pit berupa kayak apa? Tisu ya. Tisu itu juga mahal. Dari Convacer atau dari Adap tuh ada semua. Tapi memang dicari juga susah. Satu, kedua mahalnya itu. Harganya lumayan. Tapi kalau nggak pakai itu kan memang biasanya dipakai ya kalau datang ke perawatan gitu. Cuman kalau dibeli kan dia lumayan mahal. Kalau Ibu sendiri selain pakai itu ada nggak cara lain?
kolon. Hah? Apa, Bu? Kolon. Ah, Kolonnya merek apapun. Kolonnya itu cuman harga berapa sih? 7.000 apa 11.000 lah paling mahal. Aduh, ada di kamar mandi itu soalnya. Jadi ada merek apa gitu loh. Tris, ada apa-apa. Yang suka dipakai untuk anak-anak remaja itu loh. Apa sih namanya? Kolon-kolon wangi-wangi itu loh. iya, parfum kolon Nah, itu ya. itu aku semprot di kasa. Ya. Terus Uh-uh. olesin ke bawah. Oh iya, Bu. Aku baru tahu ini. Ya, aku udah bertahun-tahun pakai itu. Karena kan nggak mungkin beli ginian. Ya, karena itu mahal sekali sih Nggak memang. mungkin aku beli-beli gitu-gituan tuh. Kolon parfum itu ya Parfum berarti. iya, jadi di samping kita membersihkan itu tidak ada aroma nggak enak. Aromanya apa? Wangi kolon. Beneran itu. Ya. Jadi aku udah bertahun-tahun itu pakai itu. Karena satu-satunya jalan supaya bersih gimana? Karena kalau pakai tisu itu udah nggak. Kalau pakai sabun, Pakai sabun saja nggak bisa. Nggak bisa kadang bersih. ada yang susah ya. Ada yang sisa, pasti ada sisa di situ. Walaupun sedikit pasti ada sisa. Tuh. Iya. Kalau pakai minyak juga nanti takut nggak nempel yang selanjutnya. Ada tisu apa remover wipe itu yang pakai minyak. Itu dari Convacare itu Iya, biasanya lotion. dia mengandung minyak. Jadi kalau Convacare itu dari Convatec itu mengandung minyak, jadi harus siap sabun. Iya. Nah, harus Tapi siap. memang sebenarnya baiknya, jadi kalau misalkan itu kan yang biasanya kan kita saranin untuk selalu di sabun ya, Bu ya. Nah, sabun itu kalau menurut pengalaman Bu Yuli ini cukup nggak buat ngilangin sisa-sisa semuanya itu? Sabun saya saja tidak cukup. Masih Okay. ada sisa. Nah, ya. Pasti ada sisa walaupun sedikit. Pengalaman nih pernah aku karena buru-buru aku udah nggak sempet itu lagi, udahlah gosok aja pakai sabun terus keringin ini tempel ada titik-titik lubang gitu loh, jadi gampang rembes karena ada sisa-sisa itu yang agak nonjol kan jadinya kalau memang Iya, dia bener. ada sisa. Nah itu rembes dari situ, nggak bisa, jadi harus bersih betul, bersih dan kering kalau mau awet. Kolon parfum Iya. yang laki-laki itu atau yang kan soalnya ada nih Bu, parfum itu kan ada yang buat yang botolnya mirip sama ini ya, sama nitak ini ya botolnya. Botolnya macam-macam, ada yang bermacam, itu di mana, ada di kamar mandi ya adanya, bentuknya macam-macam, dia semprot juga, Iya, enaknya tuh semprot. karena dia semprot. Tapi kalau kita lihat di supermarket atau di apalah supermarket itu pasti ada kolon apa, merek apa gitu, banyak banget Ya, merek itu. kayak X itu ya, yang untuk laki-laki biasanya yang modelnya kayak gini nih. Enggak juga sih, untuk anak perempuan sih tahu aku ada yang Oh, gambarnya. oh yang botol semprot biasa itu berarti Oh, iya, bukan? iya. Botol plastik biasa. Itu pernah ada pengalaman iritasi nggak Bu pakai itu? Enggak, Nggak ada ya. enggak ada. Karena itu kan sama aja kayak parfum sebetulnya. Iya, benar. Dan itu cuma dipakai untuk menghilangkan itu, setelah itu aku sabun. Tetap di sabun ya. Sabun. Sabun itu untuk membersihkan semuanya lah gitu. Jadi sampai ke ininya segala gitu. Nah, itu pengalaman yang aku pakai sampai sekarang. Karena aku nggak mungkin beli ginian. Nggak mungkin. Luar biasa mahalnya. Jadi ya seperti itulah. Nah, terus tadi udah bicara mengenai pasta tadi ya. Memang pasta itu ada sebagian orang yang meyakini bahwa dia bisa kalau iritasi kita tempel dengan pasta itu bisa sembuh. Memang betul. Tapi ada juga dengan powder. Iya, powder. Nah, powder ini mahal juga. Ini biasanya kalau lagi iritasi yang agak berat itu pakai powder ini. Ya, ini juga agak lumayan ini di atas 200 kalau nggak salah, nggak tahu deh, aku lupa deh gitu ya. Jadi
ini dipakainya juga harus tipis-tipis. Karena apa? Benar. Kalau tebel-tebel si kantong tidak mau nempel. Ya, tipis-tipis sekali. Bahkan aku kalau lagi iritasi, aku kasih ini, aku lap lagi pakai tisu. Iya. Tisu kering, baru tempel itu kantongnya. Tuh. Karena powder ini sifatnya kalau dia terlalu tebal di kulit, nanti kantongnya nggak bisa nempel. Cuman memang kalau untuk iritasi yang agak lumayan itu pakai powder ini lebih cepat sembuh sih biasanya. Betul. Karena dia nyerap si moisture yang berlebihan di kulitnya. Ada lagi, Dan ini memang bahannya hidrokoloid. Jadi kalau untuk hidrokoloid sendiri memang bahan yang biasa dipakai untuk ngobatin luka-luka lecet. Jadi memang ini bagus. Kalau misalnya ini Bu, kalau Ibu biasanya ini pernah nggak sih kayak iritasi terus gara-gara kantong, bukan karena bocor? Pernah. Bukan karena bocor ya, aku bilang. Karena kan iritasi itu rata-rata memang karena bocor biasanya. Cuma kalau karena kantong biasanya pernah nggak Bu? Pernah. Jadi begini, pada suatu saat tuh aku jadi kantongnya itu. Bu nggak kedengeran? Kalau aku nunduk hilang suaranya ya. Iya. Kemarin pernah aku kasih ke Pipit ya, contohnya ya. Apa Bu? Tapi jangan sebut merek sih. Enggak sebut merek. Enggak. Jadi aku dulu pernah karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk beli kantong, harganya yang luar biasa dan aku tidak kerja. Ya, dulu aku pakai ini. Ya. Nih. Oh, iya. Nah, ini. Dulu lubang stomaku segini, Pit. Oh, Nih, kecil. Nih. Aku buka tuh. Kecil banget. Tuh, segini nih lubang stomaku dulu. Stomaku tuh dulu segini. Nih, aku dulu pakai ini. Nah, ini memang murah, tapi ya inilah yang disebut kantong stoma yang tidak standar. Karena apa? Dia lebih banyak membuat iritasi. Dan kalau udah iritasi dengan ini, waduh, kulitku sampai, udah. Sampai sekarang pun jadi udah poranda, warnanya berubah jadi hitam, terus ada berintil-berintil gitu. Karena apa? Ini nggak bisa sehari satu ini. Bisa sehari 5. Karena kita duduk, dia udah ketekuk, lepas. Bocor. Walaupun nggak ada isinya. Kalau kita buang angin gitu, langsung dia membesar kan. Dia mendorong ini lepas. Gitu. Jadi itu aku pernah iritasi seperti itu. Tapi ada juga aku pernah iritasi belum lama nih, udah sekian puluh tahun kena iritasi lagi, itu dengan kantong yang sudah kelamaan. Expired. Gimana ya? Aku nggak tahu kelamaan atau gimana. Tapi pokoknya bawahnya itu, di bagian bawah itu terlepas duluan kena air pada saat aku cepok gitu ya. Kena air waktu aku cepok, akhirnya dia membuat iritasi yang waduh udah sekian puluh tahun, tahu-tahu kena lah seperti itu. Iya. Carilah obatnya. Nah, obatnya sepele ternyata, Metcovacin. Dan itu pun nggak beli, ya kan, pinjem. Minta. Itu aku pakai berapa kali gitu, sehat udah. Cepet banget. Iya. Biasanya kalau kantong yang tadi, yang Ibu sempat tunjukin tadi, itu memang kan bahan perekatnya itu lem ya. Lemnya itu bukan hidrokoloid. Jadi kalau kena kulit, ada sebagian besar orang akan teriritasi. Sebagian besar. Karena ibaratnya double tip. Terus makainya lepas
lepas tempel Iya, berkali-kali. Itu yang bikin iya, iritasi sebenarnya. betul. Nah, Ya, sekarang bagian besar. ada bagian lain yang aku mau tunjukkan juga mengenai kantong ini, bahwa ada juga orang yang tidak bisa ditempel perutnya. Jadi mau ditempel, mau pakai kantong yang harga mahal kayak murah kayak, dia selalu tidak bisa gitu, iritasi. Mm-mm. Jadi ada seperti ini yang pakai apa namanya? Jadi hanya setiap kali nih seperti ini. Jadi yang dipakai hanya ininya aja, kantongnya aja. Atau ini dengan plastik juga bisa. Plastik begini, plastik biasa dimasukin, tapi nah ini dibalik, ya dibalik, terbalik. Nah seperti ini, ininya dibalik nih, Pip. Dibalik, terus tempel di perut pakai ban sesuai dengan ukuran kita, maksudnya sesuai dengan lingkar perut kita, lingkaran itu. Ada yang seperti itu. Jadi pada saat ada isinya, ini tinggal ambil, buang, ganti lagi. Itu ada kulit beberapa orang yang tidak bisa pakai dengan mau kantong mahal kayak apa, murah kayak atau gimana ya. Ada yang seperti itu. Nah, iya benar. aku Ada kulit. menemukan juga selain ini, kalau ini kan lokal nih ya, bikinan lokal, lebih ini sih lebih kuat kalau menurut aku itu. Nah, ini ada lagi aku temukan seperti ini nih, Pit. Oh, kemarin ada silikon yang ya, yang bahan silikon. terus dengan penjepit, dengan ini apa namanya ininya? Belt. Beltnya. Nih seperti ini. Tapi ada juga yang dia berbentuk bulat, jadi buletan. Ini kan gepeng nih. Kemungkinan untuk sakit pada saat itu bisa. Ada yang bulat gitu. Bentuknya seperti apa namanya, ring bulat gitu. Bentuknya nggak gepeng gini. Aku nggak bawa lagi, nggak ada. Itu ada juga seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kantong emang balik lagi sih ke tergantung sama kenyamanan masing-masing. Ya. Tadi juga ada sih orang yang pakai yang tadi yang disebutin Bu Yuli tadi yang kayak dari yang perekatnya dari lem tadi yang cuman itu juga ada juga yang nggak iritasi. Ada. Cuman sebagian besar memang itu menyebabkan iritasi. Cuman memang kalau ada beberapa orang ya yang bisa pakai itu. Jadi balik lagi sih ke ostometnya. Maunya nyamannya pakai apa. Cuman memang yang kita sarankan dari stoma nurse juga menyarankannya pakai kantong yang standar ya, yang kayak Alcare ya Bu ya. Atau Polyester atau Convatec. Ya segala macam. Nah, ada satu lagi bahwa intinya bahwa kantong itu harus yang standar lah gitu. Iya, yang standar itu base plate-nya biasa hidrokoloid bahannya. Ya. Nah, untuk penguat biasanya orang ada juga sih yang dengan ide sendiri atau apa sendiri. Ini kan ada kupingnya nih. Ini ada kantelannya gini, ada yang dikuatkan dengan apa istilahnya stoma belt ya. Iya, belt. Nih, stoma belt. Jadi dia untuk nahan supaya lebih, umumnya orang yang pakai ini kalau menurut aku sih lebih bagus kalau yang urostomi karena kan dia air ya, kadang-kadang berat gitu loh. Nah, ini seperti ini. Itu untuk menahan, taruh di perut. Ya. Tuh. Iya. Satu lagi sih yang mungkin saya mau nambahin. Tadi kan Ibu bilang kalau pernah iritasi ya padahal pakai kantong yang standar gitu ya. Itu biasanya Bu ada selain karena kelamaan disimpan, bisa juga cara penyimpanannya nggak benar. Jadi hidrokoloid itu kan dia kompon ya. Dia tuh kalau kena matahari langsung itu akan rusak. Jadi memang cara penyimpanan kantong tuh perlu diperhatikan. Jangan harus di suhu ruangan ya, gitu. Betul. Minimal jangan langsung di kena suhu matahari. Kalau bisa malahan di ruang ber-AC. Kalau dulu kan kalau nyimpan tuh selalu di ruang ber-AC supaya apa? Dia lebih awet. Sama jangan di tempat yang lembab. Ya, betul.
Nggak itu akan mengurangi kualitasnya. Jadi nanti nggak nempel, jadi malah bikin iritasi. Itu juga bisa karena penyimpanan yang tidak benar. Ada lagi peralatan yang sebetulnya ya memang aksesoris itu yang diperlukan ya. Seperti ini nih, Pit. Jadi Ya, ada itu tadi kan korset. stoma belt. Kalau ini korset. Jadi apa? Stoma support belt ya. Nah, ini dipakainya si kantong itu masuk ke situ. Jadi pada saat sudah di perut, kantongnya dikeluarin, jadi ditahan pakai ini. Ini untuk nahan apa sih namanya, hernia ya? Iya, Untuk nahan hernia, dia juga untuk memperkuat pendudukan kantong. Iya, karena pinggirannya itu keras ya, Bu ya? Ya, tapi sih nggak terlalu keras, karena ininya lembut juga sih. Iya, Ya. cuman agak kaku gitu dia. Agak kaku, tapi jadi orang mau gak mau mesti tegak memang. Bagus sih kalau menurut aku harus tegak, jadinya orang nggak selalu apa nunduk atau apa gitu kan. Kalau nunduk otomatis si kantong ini akan ketekan dan biasanya terus gampang terbuka. Ini biasanya memang untuk yang hernia parastomal ya, atau pencegahan. Jadi sebelum terjadi hernia bisa langsung pakai ini. Iya, betul. Terutama kalau lagi mau aktivitas yang agak butuh banyak tenaga dan berat gitu, pakai ini disarankan. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini ya. Nih, ini kantong di luar, ininya nahan, ditahan sama ini, jadi lebih tahan lama. Dan yang jelas tidak akan apa namanya itu hernia itu. Benar. Oke. Kalau untuk menahan supaya tidak prolaps, nah ini yang lebih penting lagi diperlukan nggak dengar Bu. Jadi kalau untuk nahan supaya nggak prolaps ya. Tadi kan hernia, ini tadi yang berlubang. Nah kalau yang untuk apa supaya tidak prolaps, pakai korset yang full. Jadi tidak ada lubang. Kelihatan ya? Iya. Nah, ini dipakai. Aku setiap kegiatan, istilahnya tuh mau nyapu, nyuci, apa selalu kupakai. Jadi untuk jaga-jaga aja. Tapi walaupun udah terlanjur prolaps ya mau nggak mau harus selalu kupakai. Bukan apa-apa. Biar Bu nggak denger. Takutnya tambah membesar karena kan sekarang udah prolaps. Kalau aku masih dengan berkegiatan atau senam lah atau apapun itu kegiatan sehari-hari, kalau duduk sih aku lepas, tapi kalau aku nyapu kayak ngepel atau nyuci itu aku pakai untuk jaga-jaga aja. Ada lagi yang lain, Pit? Barangkali ini ya, apa namanya, ini juga mahal sih, gimana ya? Apa nih? Sting barrier film. Jadi untuk apa namanya? Ini tuh dia fungsinya supaya melapisi kulit itu dengan lapisan kayak plastik gitu sih. Sebenarnya bukan plastik sih, anti air. Jadi kantong stomanya tuh akan lebih rekat di situ. Ini tuh kalau misalnya dipakai biasanya kalau lagi iritasi juga habis pakai powder pakai ini. Itu jadi biar lebih kuat. Oh gitu. Aku punya tapi aku nggak pernah pakai ini dulu, nggak tahu, lupa aku dapat dari mana. Ya ini. Tapi aku jarang pakai. Ini yang berupa apa namanya kayak tisu juga ada ini. Ya ada. Sting barrier ya. Terus ada lagi untuk apa sih, untuk menghilangkan bau kantong, tapi bukan kantong luar ya, maksudnya tuh di dalam kadang-kadang kan suka ada aroma tidak enak atau apa gitu pada saat buka atau apa, kalau ada buang angin, gas, itu aku pakai ini. Kebetulan aja masih ada sisa. Kalau udah habis bisa beli lagi. Karena ini juga mahal. Iya, gitu. Tapi ini produk-produk yang bisa. Ini
untuk ini ya bantu. dipakai. Nah, kalau yang bersedia beli sih pasti ada lah. Ada ya kalau yang mau nyoba beli atau apa gitu. Memang tapi harganya gitu. Ya. Iya. Oke. Oke, mungkin ini ya Bu, untuk malam ini kita sudah cukup banyak yang Ibu share. Nanti kita akan lanjutkan di episode selanjutnya ya. Iya, boleh. Oke, Ya. jadi rasanya cukup ya, Pit. Jadi Ya, benar. saya harap para ostomit ini apa yang kita bahas malam ini bermanfaat ya, Pit. Karena Ya. bukan apa-apa. Setiap kali itu selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke situ. Nanti kita akan coba barangkali apa ya, Pit? Barangkali bisa untuk cara masang atau apa gitu, boleh lah. Ya. Oke. Ya, nanti kita akan programkan untuk itu ya. Okay. Nah, tadi ya mungkin dari kesimpulan yang bisa kita ambil ya, tadi banyak sekali jenis kantong yang bisa dicoba dan banyak sekali aksesoris yang bisa dicoba untuk mengatasi masalah-masalah yang biasa dihadapi sehari-harinya mengenai stomach ya. Nah, untuk kantong memang tadi banyak pilihannya, itu tergantung dari kenyamanan masing-masing ostomet. Jadi ada ostomet yang bisa pakai kantong A tapi nggak bisa pakai kantong B, ada yang bisa pakai kantong B tapi nggak bisa pakai kantong A, dan jadi sesuaikan aja sesuai kenyamanan masing-masing. Betul. Nah, tadi juga ada tips dari Bu Yuliana, mandinya pakai cover, jadi jangan takut mandi karena mandi itu biar badan kita enak ya. Aduh, dan takut selalu mandi mah, aduh saya nggak betah. Iya benar. Iya, jadi kalau mandi nggak usah bingung lagi, tadi udah ada tipsnya. Ya, soalnya gini, ada juga yang dengan cara lain. Jadi dia tidak ditutup seperti itu, tapi pakai gayung ditutupin. Berarti kan tangan sebelah lagi baru mandi. Gimana cara nyabunin atau apa, kan susah. Jadi tadinya saya berpikirnya repot amat ya kalau pegangin gayung gitu. Nah, akhirnya terjadilah dalam otak, aduh aku harus bikin sesuatu buat nutupin ini. Memang awalnya dari plastik biasa. Cuman kalau plastik biasa itu kan cepat rusak ya. Jebol, terus ditarik sana, tarik sini, pakai tali rafia, ujung kiri, ujung kanan, tali rafia. Habis dipakai buang, habis sekali pakai buang. Lama-lama kepikiran lah dari ini. Nah ini bertahun-tahun ini nggak rusak. Itu. Ya sekali bikin ya. Sekali bikin tapi bisa dipakai bertahun-tahun. Oke. Nah, mudah-mudahan bermanfaat buat para ostomit. Jadi kalau umpamanya ada pertanyaan-pertanyaan, bolehlah hubungi saya. Oke, Pit, atau hubungi Pipit. Jadi supaya bisa dijelaskan. Ya. Oke. Ya. Atau ya oke. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih juga Bu Yuli. Sama-sama Pipit. Sampai ketemu lagi.